Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara Sivitas Akademika, Nusa Mandiri yang kami banggakan, para guru, para siswa, dan semua andai tolan yang mendukung inovasi Indonesia, yang kami banggakan, Putri Indonesia 2018, Saudara Sonia Fergina Citra, pimpinan STIMIK Nusa Mandiri, dan juga Wakil Pimpinan Nusa Mandiri Bapak Arif Hidayat, host, QCC, dan saudara sekalian. Saudara-saudara, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa adalah merupakan hasil suatu kerja besar yang terencana dan berkesinambungan. Sesungguhnya pula merupakan bagian integral yang dinamis dari sebuah peradaban atau civilization. Teknologi tidak bisa dimimpikan dan didatangkan begitu saja, bukan seperti membeli sebuah barang di supermarket. Mungkin 1-2 teknologi bisa dibeli, namun tidak untuk mencapai technological society dan juga knowledge society. Untuk menjadi bangsa yang menguasai iptek, kita perlu menempatkan inovasi atau innovation sebagai urat nadi kehidupan bangsa Indonesia, di mana kita harus bisa menjadi innovation nation, bangsa inovasi, rumah bagi manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Saudara sekalian, untuk mencapai kondisi seperti itu ada sejumlah hal penting yang perlu kita bangun dan lakukan. Pertama adalah mengubah mindset dan cara berpikir kita. Perlu ingat bahwa innovation is a state of mind. Inovasi itu adalah sebuah semangat, suatu energi, dan juga suatu etos. Semua fenomena sejarah peradaban di dunia sangat terkenal dimulai dengan suatu semangat dan terbangunnya mindset baru atau cara berpikir baru yang akhirnya mengakibatkan transformasi yang besar. Karena itulah kita di Indonesia harus bisa mengembangkan budaya unggul, a culture of excellence, baik di birokrasi, di universitas, maupun di sektor swasta. Sistem dan lingkungan nasional kita harus bisa melahirkan inovator-inovator yang kreatif. Ini semua akan terwujud bila masyarakat kita semua yang benar-benar menghargai kerja keras para inventor. Mereka harus bisa menjadi ikon masyarakat, dalam hal ini menjadi pahlawan inovasi. Seperti yang dicontohkan oleh saudara Sonia Fergina Citra, melakukan inovasi di tengah keterbatasan untuk menatap sebuah visi baru ke arah cita-cita, impian, dan bintang-bintang. Saudara sekalian, founding father negara kita, Insinyur Soekarno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, kalaupun jatuhnya masih di antara bintang-bintang. Seorang penyanyi terkenal, Padi, juga menciptakan lagu judulnya, lirik yang sangat terkenal itu, tetaplah menjadi bintang di langit, agar sinarmu dapat menyinari alam ini. Lirik dari lagu ini inovatif. Walaupun mengkombinasikan yang mellow dengan sesuatu yang bersifat impian. The future is belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan itu milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya, keindahan cita-citanya, dan keindahan harapan-harapannya. Saudara sekalian, Sivitas Akademika, STIMIK Nusa Mandiri yang kami banggakan, para siswa, para calon mahasiswa Nusa Mandiri. Berbicara tentang inovasi tidak terlepas dari berbicara mengenai visi dan visi besar. Dan saya akan membahas di 2 negara, yaitu di Amerika Serikat dan di Jepang dengan bahasa-bahasa yang lebih populer. Di Amerika Serikat pernah hidup seorang negarawan besar bernama Helen Keller. Jarang yang tahu bahwa Helen Keller buta dan tuli sejak masa kecilnya. Kepada Helen Keller yang buta dan tuli sejak masa kecilnya, pernah ditanya begini, Helen, apakah yang lebih buruk daripada dilahirkan buta? Helen Keller tidak terluka hatinya. Apalagi seperti Kak Ridan punya istilah, sakitnya tuh di sini. Ketika seorang buta ditanya apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta. Tetapi Madam Helen Keller menjawab bahwa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta adalah memiliki mata, tetapi tidak memiliki visi.
Selaras dengan itu, pepatah Jepang mengatakan bahwa visi tanpa tindakan adalah bagaikan sebuah mimpi di siang hari, tetapi tindakan tanpa visi adalah bagaikan sebuah mimpi buruk. Saudara sekalian, menghadapi masa depan yang penuh tantangan, terutama di dalam era pandemi COVID-19. Kita tidak bisa membaca masa depan. The constant one now is uncertainty and the certain one now is rapid change. And the relative stability and predictability of condition require us to be adaptive and swift. Intense global competition, rapidly changing in technology, economic fluctuation, shifting demography, and other dynamic condition require us to be adaptive and swift. Saudara sekalian, saya kira akan ingat kata belakang yang saya sebutkan, need to be adaptive and swift. This is need the big innovation, memerlukan sebuah inovasi besar untuk bisa menjadi bangsa yang maju. Inovasi juga menuntut sikap open mind and risk taking, bukan sikap yang kaku dan dogmatis. Komunitas IPTEK atau Ilmu Pengetahuan Teknologi Indonesia harus berwawasan jauh lebih terbuka dan lebih progresif dari masanya. Masa lalu. Ada lagunya ini, Kak Wawan. Masa lalu, biarlah masa lalu. Artinya menatap ke arah bintang-bintang, menatap ke arah masa depan, menatap ke arah visi besar, perlu meninggalkan cara berpikir lama yang sudah tidak relevan dengan masa kini. Sebagai penutup, menyitir begawan ekonomi Peter Drucker yang pernah mengatakan, you can either take action or can hang back or hope for a miracle. Miracle is fascinating but unpredictable. Bahaya terbesar dari sebuah krisis bukanlah terletak pada krisis itu sendiri, tetapi pada logika lama yang masih digunakan. Saudara sekalian, salam inovasi nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam inovasi.